Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kajian kitab pembahasan tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Sebagai kita yang merupakan pengikutnya, yang menjadikan beliau sebagai idola, maka tidak pantas kita mengambil contoh tata cara selain dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan merupakan bukti dari kecintaan kita, ketundukan kita kepada syariat Islam dengan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada bukti kecintaan yang lain selain dengan mengikuti segala perbuatan, perkataan yang diajarkan oleh beliau, terutama dalam perihal sholat. Karena sholat adalah amal yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sebagai pembuka, Anda ada sebuah cerita. Ini cerita benar ya, Anda sendiri yang ngalamin. Bukan, itu yang cerita kedua. Sekarang cerita yang pertama dulu. Kalau cerita pertama Anda dengar dari Sohib Ana. Dia merupakan seorang takmir atau yang biasa kerja di masjid. Lalu dia memiliki seorang sahabat. Sahabatnya itu datang ke masjidnya dia dan dia mengajak, gimana kalau lu aja bro yang jadi imam malam ini? Wah, boleh deh, boleh. Tapi Anda belum hafalan nih. Anda belum murojaah nih. Murojaah tuh melatih hafalannya yang lama-lama. Ya udah deh, murojaah aja dulu. Atau Anda pakai hafalan baru ya? Wah, boleh. Hafalan ayat baru untuk surat-surat pendek, boleh juga kata teman Anda gitu. Ya udah deh, Anda belajar dulu. Dia datang pagi-pagi, dia belajar gitu. Dia belajar lagi, berusaha menghafalkan ayat-ayat baru dia yang dia baru. Lalu setelah dia mulai menghafal, datang nih waktunya sholat maghrib. Maghrib atau isya ya, Anda lupa. Pokoknya sholat ketika itu dilaksanakan dengan jahar, dengan suara kencang. Nah, ketika dia lagi, karena dia fokusnya nih, fokusnya buat baca ayat pendeknya dia yang udah dihafalkan dari pagi nih. Lalu dia mulai nih sholat, mimpin Allahu Akbar, mulai sholat. Habis itu, dia bukannya baca surat Al-Fatihah, tahu nggak teman-teman apa yang dibaca? Dia langsung baca masuk ke surat pendek, ke surat-surat yang dia mau baca dalam Al-Quran yang dia sudah hafalkan sebelumnya. Jadi dia fokus tuh, karena segitu fokusnya sampai dia lupa deh tuh baca surat Al-Fatihah. Bayangin coba, ya kan? Akhirnya yang di belakang makmumnya bingung, loh ini kok baru takbir langsung baca surat ya, langsung baca ayat-ayat Allah gitu, nggak baca Al-Fatihah nih gimana nih? Ada sebagian yang sebagian gini, ada sebagian lagi yang misalnya Subhanallah, Subhanallah, imamnya masih terus aja baca ayat terus kan, dia udah ngapain banyak nih, jadi dia udah pede aja, udah orang makin banyak yang berdehem, orang makin banyak yang baca Subhanallah, imamnya nggak ngeh juga. Terus tahu nggak apa teman-teman yang terjadi? Karena udah banyak yang berdehem dan udah begitu nggak ada yang dengar juga, yang di belakang ada yang teriak Al-Fatihah, teriak gitu, teriak Al-Fatihah, dengan harapan imamnya dengar di belakang nih, imamnya dengar terus langsung, oh iya, Anda belum baca Al-Fatihah nih. Tapi apa yang terjadi? Salah semua itu. Karena gini, kalau sholat syarat rukunnya itu membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Dan kalau makmum mengingatkan imam
Bukannya dengan teriak Al-Fatihah atau subhanallah. Kalau imamnya enggak juga subhanallah, gimana? Itu bubar semua itu. Salah semua. Karena apa? Karena imamnya terlalu fokus dan cara ngingetin jamaahnya juga salah gitu loh. Ada. Dan jamaahnya takut nih batal sholatnya kan. Makanya dia ngingetin subhanallah. Padahal cara yang paling baik ketika itu jamaah yang di belakangnya imam membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang jahar, dengan suara yang kencang. Jadi imamnya sadar. Caranya gitu sebenarnya. Bukannya dengan teriak Al-Fatihah gitu kan. Akhirnya batal tuh yang ngomong Al-Fatihah tuh ya kan. Nah, karena apa itu terjadi? Karena masing-masing pihak tidak tahu secara apa ya, apa sih rukun-rukun sholat, apa sih syarat-syarat sholat, apa sih kewajiban sholat, apa sih sunnahnya sholat gitu. Nah baik, untuk malam ini kita coba membahas dari sisi situ, biar mudah-mudahan teman-teman jadi lebih paham nih, apa sih maksudnya gini, rukun sholat nanti mungkin dalam dengan berjalannya pembahasan kitab, kita akan melihat mana yang rukun, mana yang syarat. Tapi untuk awal, istilah-istilah penting ini harus dipahami oleh teman-teman, dan kalau yang punya kitab, bisa buka halaman 27. Yuk, dibuka kitabnya. Jangan lupa tuh, kitab boleh ditulis-tulis, ditandain, di stabilo. Nanti biar kalau misalnya kita baca lagi sendiri, kita paham mana yang kita mau lihat. Kita punya catatan-catatan singkat yang menjadi pedoman. Kalau kitab boro-boro dicoret-coret, boro-boro distabiloin, masih rapi gitu. Bahkan belum dibuka plastiknya. Ya kan? Sayang lah, kitab kan buat dibaca. Semakin kumel, ya bukan kumel dikotorin ya, semakin ada lipatan atau apa, itu bukti bahwa kita semakin mendalami kitab itu. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dulu, kitabnya sampai lusuh, sampai kumel gitu. Karena emang sering dipegang. Kalau kita lusuh atau kumel karena sering ditaruh, karena sering berdebu, ya kan gitu. Yuk, makanya kita rubah yuk kebiasaan kita, menjadikan kitab yang lusuh karena sering dibaca, bukan karena sering kena debu. Untuk malam ini bisa dibuka di halaman 25 itu masih mukadimah, lalu halaman 26-nya merupakan gambaran bagaimana kitab ini mulai diringkas dan dibuat lebih singkat. Memang ada kitab yang lebih besar, lebih tebal gitu. Tapi ini ringkasannya dengan harapan memudahkan untuk kita belajar dari membelajar kitab-kitab yang ringan-ringan dulu, yang ringkas-ringkas dulu. Baik, yang punya kitab bisa dibuka halaman 27. Rasyad, bisa dibaca, Syad, yang halaman 27, Syad? Halaman 27. Adapun apa yang saya biarkan, maka hukumnya berarti sunnah. Namun beberapa istilah penting dalam buku ini. 1. Rukun. Rukun adalah sesuatu yang dengannya satu perbuatan akan menjadi sah dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Dan jika tidak ada, maka akan menyebabkan batal, tidak sah. Tidak sahnya batalnya perbuatan tersebut. Seperti ruku yang merupakan rukun sholat, Jadi, jika tidak ada ruku, maka sholat itu menjadi batal. 2. Syarat. Syarat adalah sebagaimana rukun. Hanya saja syarat itu di luar hakikat dari perbuatan tersebut. Seperti wudhu dalam sholat, tidak sah sholat tanpa berwudhu. Wajib adalah sebuah perintah yang sahih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tidak ada dalil menunjukkan bahwa itu merupakan rukun atau syarat. Pelakunya akan diberi pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan disiksa, kecuali karena uzur asal yang dibenarkan syariat. Baik. Baik. Nah, tadi Rasyad sudah menyebutkan tentang beberapa istilah penting dalam kitab ya. Dalam kitab ini, dan kita diharapkan yang punya kitab untuk menggarisbawahi nih. Untuk yang tidak punya, diharapkan untuk mencatat, menulisnya di kertas,
dan menyimpannya dan mengingatnya insya Allah ya. Karena gini, karena penting nih, karena kita akan bolak-balik menggunakan istilah-istilah ini. Ada rukun, syarat, wajib, ada sunnah, ya kan? Ada juga makruh, tapi kita nggak pembahasan makruh. Ada fardu. Nah, pertama dulu ya, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang dengannya perbuatan akan menjadi sah dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Jadi dengannya perbuatan menjadi sah dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Mudah ngapalinnya gini, rukun adalah di dalam kegiatan tersebut. Misalnya sholat, rukun berarti di dalam kegiatan sholat. Ya, ingat ya. Lalu yang kedua adalah syarat. Syarat sebagaimana rukun, jadi dia dengan perbuatan itu menjadi sah. Bedanya syarat itu di luar dari kegiatan tersebut. Jika kegiatannya adalah sholat, maka syaratnya adalah apa-apa yang di luar sholat. Ya kan? Bisa bedain ya insya Allah ya. Jadi rukun dengan perbuatan itu menjadi sah dan bagian dari sholat, bagian dari kegiatan ibadah tersebut. Kalau syarat adalah dengannya menjadi sah, nah menjadi mensyah ya, menjadi sah, lalu merupakan apa-apa yang di luar sholat. Paham ya? Lalu wajib. Nah, kalau wajib ini dia seperti rukun, tapi dia tidak dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan sehingga pelakunya akan diberi pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan disiksa kecuali dengan uzur. Nah, bedanya rukun sama wajib di sini nih. Kalau wajib, jika ada uzur tidak apa-apa ditinggalkan, tapi syaratnya ada syaratnya apa? Misalnya kalau sholat sujud sahwi. Tapi kalau rukun sama sekali tidak boleh ditinggalkan, sengaja meninggalkan ataupun tidak sengaja karena lupa. Kayak yang tadi anak kisahkan tentang imam yang lupa baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ketika rukun sholatnya ditinggalkan, ya kan? Ketika rukun sholatnya ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Walaupun nanti di akhir dia sujud sahwi, tetap batal. Makanya wajib atau makmumnya untuk mengingatkan segera agar tidak batal seluruh sholat para jamaah di masjid itu saat itu. Paham ya? Ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham bisa tulis di kolom chat ya, bisa tanya. Jangan sampai nanti pas udah di tengah pembahasan ada yang bertanya lagi bedanya rukun sama wajib apa. Nah, sulit nanti. Lalu ada fardu. Kalau fardu sebenarnya istilahnya sih mirip sama wajib. Dihukumi sama aja. Yang membedakan cuma istilah aja kok. Ya, nggak sulit lah fardu. Lalu sunnah. Nah, sunnah apa? Sunnah itu ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tidak mewajibkannya. Jadi bagi yang mengerjakannya mendapatkan ganjaran pahala, lalu yang tidak mengerjakannya apa ayo? Tidak apa-apa, rugi kalau tidak mengerjakannya. Kenapa rugi? Karena kenapa kita tinggalkan yang sunnah? Kan banyak ya, Afan ya, anak ngomong apa adanya nih. Banyak kan orang-orang yang kalau dikasih tahu, ayo dikerjakan bro. Misalnya contoh gini, pelihara jenggot buat yang pria. Pelihara jenggot bro, nggak apa-apa itu kan cuma sunnah, nggak wajib dikerjain. Loh, kalau nggak dikerjain malah rugi. Apa susahnya pelihara jenggot? Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan. Seperti sunnah rawatib, ya kan? Dalam sehari-hari. Kalau kita tinggalkan, kan nggak apa-apa itu cuma sunnah aja. Rugi kalau kita nggak kerjakan. Jangan berlindung di balik tidak apa-apa kalau tidak kerjakan. Mulai sekarang kita robah tuh persepsi itu. Kita robah di kepala kita dan coba bayangkan, kalau mulai detik ini teman-teman ngebiasain diri dengan yang sunnah. Karena sunnah itu melengkapi yang wajib, menjaga yang wajib, menutupi kekurangan-kekurangan yang wajib. Apakah sholat 5 waktu kita udah sempurna? Nah, dengan sunnah itu melengkapinya tuh. Membantu meningkatkan kekhusyuan dan yang lainnya. Jadi tidak ada lagi ya pemikiran kalau misalnya sunnah, ibadah sunnah kok nggak apa-apa ditinggalin. Bukan, rugi kalau kita bisa kerjain tapi kita nggak mau kerjain karena kita malas.
Setan seneng tuh kalau kita kayak gitu. Siap bro, lanjutin, gak usah dikerjain. Kita CS-an abis nih. Gitu dia. Ya kan? Nah, sekarang jadi ini poin penting nih, udah paham ya insya Allah ya. Teman-teman udah tahu nih sekarang bedanya rukun apa, bedanya syarat apa, bedanya wajib apa, lalu sunnah apa. Lalu kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Lalu di situ ada pembahasan sedikit. Ada yang mengatakan ada orang-orang yang ahli taklid. Taklid itu hanya sekedar ikut-ikutan. Mereka mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka ia tidak akan mendapatkan syafaatku. Bisa dilihat di halaman 29. Ini hadis ini tidak ada usulnya dari Rasulullah SAW. Bayangin teman-teman. Ada tuh orang-orang yang dengan ini bukti nyata bahwa sebenarnya ada orang-orang yang berani meninggalkan, berani yang mengarang-arang, berani berbuat, mengarang-arang perkataan yang mengatakannya perkataan tersebut bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukti nyata dan gak bisa dipungkiri. Sekarang banyak yang seperti itu. Jadi kita yuk hati-hati yuk. Jangan, oh ini dari Nabi Muhammad SAW. Kita cek tuh, kita validasi, kita cari tahu apa benar apa enggak, apa iya, apa memang benar apa enggak. Lalu tercatat di kitab mana, semua bisa dicek kok. Dan pencatatan hadis adalah pencatatan data dengan metodologi terbaik di dunia yang pernah dilakukan sampai saat ini. Di mana dipelajari yang penulis periwayatnya, apakah dia pernah berbohong, apakah dia orangnya rajin ibadah. Kalau kita kan selama ini pencatatan cuma dicari tahu, misalnya data statistik, apa dicari tahu tuh, yang nyata tuh orangnya jujur, apa ini, enggak. Kalau hadis tuh dicek tuh, sekali aja dia pernah bohong, dikeluarkan tuh hadisnya. Turun derajatnya kadang-kadang, maaf. Ya, jadi kita Al-Quran, jadi kitab-kitab hadis itu kitab-kitab yang dapat menjadi sumber referensi ilmu setelah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mengatasnamakan namaku, sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Itu teman-teman. Bayangin betapa banyak hadis palsu berseliweran zaman sekarang. Dan barang siapa yang berani mengarang-arang, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, dan beliau sudah tahu nih, kalau memang nanti ada tuh yang berani-berani seperti itu. Silakan ambil bangku, duduk di kursi. Mau kursi plastik, mau kursi apa, terserah. Tapi duduknya di mana? Di neraka. Makanya yuk, kita jadi orang-orang, kadang gini ya, sering kita pasti terima kan broadcastan WA. Amalkan ini adalah hadis dari ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bagi siapa yang mengerjakan 7.000 kali baca Al-Fatihah, dia akan selamat dari api neraka. Hadisnya dari Nabi Muhammad SAW begini. Jangan gampang percaya tuh. Lihat di surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat 6 kalau nggak salah. Bila datang kabar dari orang fasik, cek dulu kebenarannya biar kau tidak menimpakan musibah. Jadi kalau datang kabar cek dulu, jangan main, oh iya benar, wow selamat dari api neraka, oke broadcast, 1.000 orang, bread. Bayangin kalau 1.000 orang nyebarin lagi ke 1.000 yang lain. Kita udah dapat jariah dosa tuh. Ngalir tuh dosa kita bersama-sama dengan orang-orang itu. Makanya latih jempol kita, jangan semudah itu menyebarkan berita-berita yang kita sendiri nggak tahu benar apa salah. Ya. Selanjutnya. Oh ya, ini kan kita pembahasan sholat ya, jangan menyeberang nih. Nanti baik masuknya ke pembahasan yang lain lagi. Bisa dilihat dari halaman 30. Ini sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, agama Nabi Muhammad itu berupa hadis-hadis. Janganlah engkau membenci hadis dan ahli hadis. Karena akal belaka bagaikan malam, dan sedangkan hadis itu bagaikan siang. Ya kan? Betapa banyak pemuda yang tidak mengenal sebuah petunjuk, namun matahari akan segera nampak dengan sinarnya. Maksudnya apa teman-teman? Bahwa ilmu-ilmu kita berdasarkan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama-ulama terdahulu yang terjaga dari fitnah-fitnah, yang jelas ketaatannya, kesolehannya.
Dan kalau kita hanya bersumber dari akal belaka, bagaikan malam gelap, mudah tersesat. Tapi seandainya kita menjadikan hadis bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka semua ini akan jelas sebagaimana terang benderang siang bolong, matahari di siang bolong, teman-teman. Ya kan? Seperti kisah di awal yang anak kisahkan tadi, itu kan terjadi karena apa? Ketidakpahamannya makmum, ya kan? Karena imamnya nggak bisa disalahin, imamnya memang lupa dia. Tapi kan bisa diingetin, sehingga sholatnya bisa menjadi kembali sah. Nah, makmumnya di belakang tuh, salah semua. Iya kan? Ya udah yuk, nggak apa-apa. Itu menjadi pelajaran buat kita, agar kita tidak terjatuh di lubang yang sama. Baik, sekarang kita mau masuk ke halaman 31. Pembahasannya yang pertama adalah menghadap kiblat. Anda tanya dulu sebelumnya. Menghadap kiblat itu rukun apa syarat? Yang bisa tulis di chat. Nanti insya Allah kalau yang di Indonesia ada hadiah kitab. Nanti dikirim pakai paket, ya kan? Nanti dikirim insya Allah. Wah kalau Rasyad nggak boleh dong, Rasyad kan di rumah. Yang selain di rumah. Ya nih, dari Kaintan nih syarat, Alhamdulillah. Udah paham ya? Kitabnya cuma satu, Afan ya. Nanti mungkin insya Allah kajian berikutnya nanti kita ada lagi. Ya betul, menghadap kiblat adalah syarat. Tapi dan ini merupakan syarat khususnya sholat. Sebelum itu, Ana mau coba masuk dari definisi sholat dulu, biar teman-teman bisa lebih paham lagi, sholat itu apa, lalu sholat itu dibagi berapa, sehingga ilmunya bisa lebih lengkap insya Allah. Nggak apa-apa ya. Jadi kitabnya kita taruh dulu. Kita mulai dari sholat. Sholat itu bisa diterjemahkan secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sholat diartikan doa. Atau kita sering lihat kan, sholat, sholawat. Nah, sholawat itu jamak taksirnya dari sholat. Jadi dari sholat-sholat itu maksudnya. Yang artinya doa. Jadi sholawat itu bukan berarti cuma sholawat kepada Nabi Muhammad SAW aja arti secara bahasanya, tapi juga bisa berartikan sholat-sholat. Kalau bahasa Arab itu ada jamak taksir di mana dia itu artinya katanya itu berubah susunannya gitu. Kayak misalnya kitabun jadinya kutub gitu. Nah kalau bahasa Indonesia kan sebenarnya lebih mudah. Kayak misalnya orang jadi orang-orang gitu. Kalau misalnya buku, buku-buku. Nah, kalau bahasa Arab agak beda sedikit. Nah, artinya secara bahasa, sholat atau sholawat ini adalah doa, ya kan? Sedangkan menurut istilah, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sholat adalah ta'abud lillah, adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya berisikan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang telah diketahui atau yang telah ditentukan. Dimulai dengan takbir, ya kan, dan diakhiri dengan salam. Sedangkan menurut mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa sholat adalah, ini boleh catat ya, dan harus hafal nih. Jangan ditanya sholat itu apa ya, nggak tahu. Ya itu aja, takbir sampai salam, nggak bisa kayak gitu. Nih dicatat nih, Ana ucapkan pelan-pelan ya. Insya Allah biar nanti kalau udah selesai kajian, kita udah bahas kitab, hafal semua nih apa arti sholat secara istilah. Sholat adalah ya perkataan dan perbuatan yang kunci atau pembukanya adalah bersuci atau toharoh atau wudhu atau ya. Jadi sholat adalah perkataan dan perbuatan yang kunci atau pembukanya adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah ucapan. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah ucapan.
Apakah yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan? Perkataan dan perbuatan yang dimaksud adalah di dalamnya adalah ada zikir-zikir, ada doa-doa, ada ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Ketika kita lagi berdiri, kita baca surat Al-Fatihah, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Ketika ruku, kita berzikir, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika sujud juga begitu, ya kan? Lalu ada doa-doa ketika lagi sujud, lalu ada doa ketika lagi tasyahud, ya. Lalu pembukanya atau kuncinya adalah bersuci. Nah, bersuci itu berarti syarat atau rukun salat. Nih jawab sendiri ya. Bersuci itu maksudnya apa? Bisa wudhu, bisa tayamum, ya kan? Tergantung kondisinya. Lalu pengharamnya adalah takbir. Bingung kan? Kok pengharam? Maksudnya pengharamnya adalah takbir. Maksudnya adalah ketika kita mulai takbir, itu mulai diharamkan apa-apa yang boleh kita lakukan sebelumnya. Atau yang kita mubah atau boleh mengerjakan sebelumnya. Sebelum takbir maksudnya. Contohnya apa? Makan, minum, ya kan? Bicara. Nah, ketika kita sudah takbir, diharamkan tuh makan, minum, bicara. Contohnya gini, lagi udah takbir, terus ada yang Assalamualaikum. Jawab nggak? Boleh di chat juga, nanti kita jawab lagi. Lagi sholat nih, sholat wajib ya. Assalamualaikum. Nggak boleh, bener. Terus kalau misalnya lagi sholat, ada yang lagi sholat jamaah, ada yang bersin. Terus kita, yarhamukallah. Dia bilang, Alhamdulillah. Kita bilang, yarhamukallah. Boleh nggak? Kita di sebelahnya. Ya kan? Nah, itu pengharamnya. Lalu penghalalnya adalah salam. Penghalalnya maksudnya apa-apa kita boleh kerjakan, alhamdulillah. Apa-apa kita boleh kerjakan setelah kita selesai salam. Jadi ketika sudah salam, boleh tuh kita makan, boleh jawab salam, boleh bicara sama sebelahnya gitu. Kalau misalnya handphonenya bunyi gimana? Boleh nggak? Uzur nggak itu kalau misalnya handphonenya bunyi terus lagu dangdut, kopro apa? Kepro apa sih? Dangdut apa sih? Koplo, dangdut koplo terus ini udah kenceng bunyinya, sebelah pada dengar semua. Dimatiin, bener. Handphonenya yang dimatiin ya. Jangan yang punya handphonenya. Ngawur rasat nih. Handphonenya dimatiin. Nah, oke, alhamdulillah mulai pelan-pelan kita serap ya. Yang penting poin paling penting tadi tuh, rukun, syarat, wajib, sama itu. Dibaca lagi ya, diulang-ulang lagi ya insya Allah ya.